Halo kepada penonton sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Friendly, dengan NPM 2207116608 dan teman saya. Saya Mario Santoso dengan nomor NPM 22071116003. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan permainan dadu yang sudah kami rancang bernama Polyhedron Poker. Nah, latar belakang dari permainan kami ada 2 poin utama. Yang pertama adalah masalah dalam masyarakat. Masalah dalam masyarakat ini berdasarkan observasi kami sendiri, di mana kami merasa pada saat ini terdapat kurangnya rasa kebersamaan antar keluarga, dikarenakan era digitalisasi dan kemajuan teknologi yang membuat masyarakat menjadi individualis. Hal ini mengakibatkan tiap anggota keluarga, baik anak-anak maupun orang tua, menjadi saling menjauh dan hubungannya tidak erat. Masalah secara eksternal, yaitu masalah dalam masyarakat, ada juga masalah secara internal, yaitu masalah dalam permainan kami. Masalahnya adalah permainan ini terinspirasi dari permainan dadu yang bernama RLC Dice Game. Namun, permainan ini sudah lama dan mulai ditinggalkan. Alasannya adalah permainan ini membosankan dan monoton. Maka kami merasa tertantang untuk mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah secara eksternal dan internal. Kemudian solusi. Solusi yang kami putuskan untuk kami ambil adalah menciptakan permainan baru dengan tambahan komponen yang lebih menarik. Jadi, kami terinspirasi dari RLC Dice Game, kami kembangkan lagi dengan komponen yang lebih menarik. Sehingga pemain-pemain tidak akan mudah bosan dengan permainan yang kami buat. Kami juga menciptakan permainan ini dengan ringan, dengan aturan yang simple, namun seru untuk dimainkan, baik orang tua maupun anak-anak. Kemudian kami ingin menciptakan permainan yang berfokus pada user kami atau pemain dari permainan kami, yaitu human-centered design. Di mana dengan adanya permainan ini, kami berharap bisa membantu keluarga-keluarga untuk bisa menjadi lebih dekat dan akrab, sehingga tercapainya kehidupan keluarga yang harmonis di masyarakat. Kemudian ide pengembangan yang kami putuskan dibandingkan dengan versi yang lama di mana hanya terdapat satu dadu. Kemudian pada awal permainan tiap pemain cuma mendapat 3 chip. Kemudian pada versi RLC Dice Game ini, versi permainan yang lama, permainannya ini cepat berakhir atau fast pace, sehingga terlalu sederhana, monoton, dan membosankan. Jika dibanding versi modifikasi versi kami, terdapat 2 dadu dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Jadi kami menambahkan 1 buah dadu lagi dengan fungsi yang lebih unik. Kemudian tiap main di awal permainan mendapatkan 6 chip. Kemudian permainan kami ini medium pace, sehingga tidak cepat berakhir, namun juga tidak terlalu lama berakhir. Kemudian permainan kami dibutuhkan strategi, sehingga lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian teknis permainan. Jumlah pemain yang kami tetapkan adalah 3-6 orang, karena jumlah chip yang kami putuskan totalnya ada 36 chip.
sehingga jumlah maksimal pemain yang bisa bermain adalah 6 orang saja. Kemudian ketentuan umur 12 sampai 50 tahun. Karena kami menargetkan permainan ini untuk umur yang pemikirannya masih dapat bekerja dengan baik. Permainan ini bersifat kekeluargaan, family game, sehingga permainan ini tidak menuntut untuk menang, namun juga tidak terlalu merendahkan jika pemainnya kalah. Kemudian permainan kami bersifat universal, artinya individu dengan latar belakang apapun, dengan pekerjaan apapun dapat ikut bermain. Kemudian komponen-komponen dalam permainan kami ada 3. Yang pertama adalah chip dengan bahan plastik, kemudian dadu 12 sisi atau dadu polyhedron dengan bahan akrilik, kemudian dadu kubus atau dadu angka dengan bahan akrilik juga. Lalu cara bermain akan dijelaskan oleh saya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 dadu, yaitu dadu polyhedron dan dadu kubus. Untuk pertama, dadu polyhedron. Dadu polyhedron akan dituliskan perintah yang terdapat 6 perintah. Yang pertama, keep, yang disimbolkan dengan K besar, yang artinya tidak memberi atau mengambil chip. Lalu write, dengan disimbolkan R besar, artinya memberi chip ke pemain sebelah kanan. Lalu left dengan simbol L besar, artinya memberi chip pemain sebelah kiri. Lalu take merah yang disimbolkan T berwarna merah, artinya mengambil chip dari pemain manapun. Lalu take biru yang disimbolkan dengan T warna biru, artinya mengambil chip dari free zone. Lalu dot yang disimbolkan dengan titik, yang artinya memberi chip ke free zone. Lalu untuk sisi dadu angka yang dituliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada dadu kubus. Untuk desainnya seperti yang dilihat, untuk dadu polyhedron atau dadu perintah bisa dilihat seperti ini, dan untuk dadu angka bisa dilihat untuk yang di bagian bawah. Lalu untuk saya jelaskan lagi untuk dadu polyhedron atau dadu perintah, di sini terdapat R besar right, L besar left, K besar keep, T besar berwarna biru, T besar berwarna merah, dan juga dot. Untuk peraturan permainan, pertama, pada awal permainan, tiap pemain diberikan 6 chip. Pemain pertama melempar kedua dadu secara bersamaan, dan dadu polyhedron akan memberikan perintah arah kemana chip akan diberikan atau diambil. Dan dadu angka akan memberikan perintah jumlah chip yang akan diberi atau diambil. Lalu kemudian dilanjutkan sesuai dengan putaran yang ditentukan pemain. Di bagian tengah meja permainan akan ada tumpukan chip yang bisa diambil atau diberikan, yang dinamakan free zone. Bila pemain mendapatkan perintah tick atau T warna biru, yaitu artinya mengambil chip di free zone, namun tidak ada chip di free zone, maka dianggap pemain dikenakan perintah keep, dalam arti tidak memberi atau mengambil chip. Jika salah satu pemain memiliki kurang dari chip yang akan diambil atau diberikan, maka langsung dianggap kalah atau burn. Tetapi jika salah satu pemain memiliki chip yang pas dan habis, dalam maksud pas, tidak kurang dari chip yang dimiliki saat diambil atau diberikan, maka pemain memiliki satu kesempatan lagi untuk melempar dadu.
Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang memiliki chip terbanyak. Tetapi jika ada dua atau lebih pemain yang memiliki jumlah chip yang sama atau seri, maka bisa dilakukan putaran tambahan sesuai dengan yang diinginkan pemain. Ini adalah contoh dari permainan seperti pertama P1, player 1 melempar dadu dan mendapatkan R3 yang diartikan right 3 atau kanan 3. Maka pemain pertama perlu memberikan 3 chip kepada pemain sebelah kanan sebanyak 3 chip. Lalu pemain kedua melempar dadu dan didapatkan T berwarna merah 3. Maka artinya take 3. Dalam artian pemain kedua dapat mengambil chip sejumlah 3 pada pemain pertama atau pemain ketiga. Lalu untuk player ketiga melempar dadu dan didapatkan dot 4. Maka player ketiga harus memberikan 4 chip ke free zone. Tetapi di sini player ketiga tidak memiliki 4 chip karena hanya memiliki 3 chip dan kekurangan 1 chip. Tetapi yang diharuskan diberikan adalah 4, maka dianggap player 3 burn atau kalah secara langsung. Baik, mari kita mulai. Pertama dari Friendly. Friendly mendapat T blue dengan jumlah 6. T blue berarti saya harus mengambil chip yang ada di free zone sejumlah 6. Nah, karena chip di free zone ini kurang dari 6 dan hanya berjumlah 4, maka saya mengambil semuanya saja. Dilanjut oleh Shirley. Mendapat T-red dengan jumlah 1. T-red berarti Shirley harus mengambil chip dari siapapun berjumlah 1 chip. Dilanjut oleh Listi. Listi mendapat R3 atau right 3. R3 berarti Listi harus memberi chip kepada pemain di sebelah kanannya berjumlah 3 chip. Lalu kembali ke Friendly. Mendapat R3 atau right 3. Sama seperti sebelumnya, R3 berarti saya harus memberi 3 chip kepada pemain di sebelah kanan saya. Nah, kami memutuskan untuk melakukan permainan satu putaran saja. Jadi dari saya kembali lagi ke saya. Nah, di akhir permainan, pemain yang memiliki jumlah chip paling banyak adalah pemain yang memenangkan permainan. Jumlah chip saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah chip Listi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Punya Shirley ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dapat disimpulkan Shirley memenangkan permainannya. Terima kasih sudah menonton. Kami memutuskan untuk menggunakan tema neon atau tema promosi pada permainan kami. Kami memutuskan untuk menggunakan tema neon atau tema LED supaya bisa eye-catching dan menarik perhatian calon pembeli kami. Seperti itu. Lalu untuk penampakan depan dari kotak packaging seperti ini, menyesuaikan dengan poster yaitu neon dan agar mudah dapat menarik perhatian orang lain dan mungkin bisa agar dapat mudah dicari jika dapat
jika kehilangan di suatu tempat seperti itu. Sekian dari kita, terima kasih. Terima kasih.